Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kuliah Etika Rekayasa yang hari ini kita membahas mengenai etika bagi profesi IT ya. Apa yang harus dilakukan oleh ahli IT atau influencer di bidang IT atau mungkin malah siswa atau mahasiswa di bidang teknologi informasi. Mari kita lihat materinya. Akan saya share mengenai materi di sini. Stop. Oh ya, saya setting dulu ya. Ya. Ya, baik. Ini materi kita pada hari ini yaitu etika profesi di bidang teknologi informasi. Ya, ini ada istilah Association for Computing Machinery ya, atau disingkat ACM. Jadi ACM ini adalah sebuah perkumpulan ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947. Anggota ACM ini sekitar 78.000 ya kira-kira ya. Ya mungkin saat ini sudah bertambah, yang terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik di bidang komputer. Dan kantor pusat di ACM ini ada di New York. Kemudian ACM ini juga membuat suatu kode etik untuk para praktisi di bidang IT, ya, para ahli di bidang teknologi informasi dan ilmu komputer, yang tujuannya untuk menginspirasi dan memandu ya perilaku etis semua profesional di bidang komputer. Termasuk praktisi yang disebut praktisi itu ya macam-macam ya, instruktur ya, kemudian mahasiswa, kemudian dosen, guru ya, kemudian karyawan, staff IT, programmer ya, software developer, network engineer dan macam-macam. Ya, yang intinya adalah yang menggunakan teknologi ini yang memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, dalam ACM ada 4 poin utama ya, yaitu general ethic principle, kemudian professional responsibility, professional leadership principle, dan compliance with code. Ya, mari kita bahas satu-satu. Apa itu yang disebut general ethical principle? Ya. Prinsip pada general ethical principle ini memberikan kewajiban kepada profesional di bidang IT, baik secara individu maupun kolektif ya, baik secara kerja individu maupun kerja secara tim, untuk menggunakan keterampilan mereka untuk kepentingan masyarakat gitu, dan lingkungan sekitar. Nah, ini termasuk bagaimana kita membuat suatu alat ya, mengembangkan suatu keilmuan di bidang IT yang bermanfaat bagi masyarakat atau komunitas. Jadi tidak boleh keahlian yang kita gunakan ini digunakan untuk
keperluan-keperluan yang sifatnya merusak, gitu ya. Gitu. Ya, ini maksud dari contribute to society and human well-being, acknowledge that all people stakeholder in computing. Jadi ini memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia ya. Saya kira ini sangat mulia sekali ya kode etiknya. Kemudian avoid harm. Nah, ini yang kedua. General ethic principle. Yang kedua yaitu avoid harm atau menghindari bahaya. Jadi bagaimana kita meminimalkan kemungkinan merugikan orang lain atau kerugian terhadap orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan penggunaan teknologi IT ini. Gitu. Ya, kerugian atau bahaya itu bisa termasuk bahaya secara fisik ya, bahaya secara fisik atau mental atau mungkin kemudian privasi ya, kerahasiaan data dan sebagainya. Kemudian etik yang berikutnya adalah be honest and trustworthy, jujur dan dapat dipercaya. Ya, kejujuran ini merupakan komponen penting dari kepercayaan. Ya, seseorang yang bekerja di bidang IT harus transparan tentang kemampuan dan kapabilitas suatu sistem yang berkaitan dengan IT. Jadi jangan berbohong ya, tidak boleh berbohong ya, untuk memberikan spesifikasi yang diperlukan, kemudian potensi masalahnya kalau perlu ya, efeknya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian etik yang berikutnya adalah be fair and take action, not to discriminate, ya, tidak boleh mendiskriminasi, ya, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi. Jadi teknologi yang digunakan atau yang dikembangkan oleh para ahli IT diperuntukkan untuk semua orang ya. Mentang-mentang dia orang miskin nggak boleh menggunakan misalnya. Mentang-mentang dia orang yang kurang mampu nggak boleh membeli tiket menggunakan etiketing misalnya ya, seperti itu. Atau mentang-mentang dia warna kulitnya misalnya ya, coklat misalnya kayak orang Indonesia, nggak boleh naik pesawat yang membeli boarding pass-nya secara online dan sebagainya, seperti itu. Jadi harus adil dan tidak diskriminasi. Kemudian etik yang lain adalah menghormati pekerjaan, ya, respect the work required to produce new idea, invention, creative work, dan computing artifact. Jadi menghargai pengembangan suatu produk-produk ya, ide-ide baru ya, penemuan-penemuan dan kerja-kerja kreatif begitu. Itu harus dihargai ya. Karena bagaimanapun juga teknologi IT ini teknologi yang salah satu basic pengembangannya adalah kreativitas dan penemuan. Gitu. Jadi kalau tidak kreatif, para ahli tidak akan membuat terobosan teknologi misalnya handphone ya. Tidak akan ada yang namanya sistem informasi akademik atau sistem informasi kepegawaian dan sebagainya Itu semua membutuhkan suatu kreativitas dalam pengembangannya. Nah, ini harus dihargai ya, harus dihormati. Kemudian respect privasi atau menghargai privasi. Ya. Bagaimanapun juga privasi di era yang serba komputasi ini ya, meskipun kita semua terbuka memberikan datanya secara bebas ya, kita harus tetap menghargai privasi ya. Anda misalnya dengan sukarela memberikan datanya ke Instagram, ke YouTube ya, ke Facebook dan sebagainya. Tetapi tetap Anda sebagai ahli IT harus tetap menghargai apa yang namanya privasi. Jadi hanya menggunakan informasi yang bersifat pribadi. Suatu misal Anda membuat suatu sistem informasi akademik misalnya, ya untuk meminta datanya adalah data-data yang hanya diperlukan
untuk kebutuhan tersebut ya, tidak boleh lebih ya, jangan lebih ya. Kalau memang diperlukan nama misalnya, kemudian alamat email, alamat tempat tanggal lahir, nama ayah ibu misalnya untuk data ya sudah cukup itu saja ya, tidak perlu meminta hobi ya, makanan kesukaan dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ini harus menetap menghormati apa yang disebut privasi. Kemudian kerahasiaan. Nah, ini dekat juga ini dengan unsur privasi tadi ya, kerahasiaan. Kalau privasi hubungannya dengan orang ya, data orang. Kalau kerahasiaan hubungannya dengan yang berkaitan dengan data ya. Maka kita juga harus menghormati yang namanya kerahasiaan data ini. Confidentiality, kerahasiaan data dan keamanan data. Anda membuat sistem informasi atau membuat suatu sistem aplikasi tertentu juga harus memikirkan bagaimana data ini harus dirahasiakan atau diakses oleh orang yang perlu saja ya. Kecuali kalau ada kasus-kasus khusus yang memerlukan suatu data, maka itu pun yang mengambil atau yang meminta datanya juga harus pihak yang terkait, misalnya kepolisian ya. Gitu. Nah, ini contoh ilustrasi yang cukup menarik ya. Ini ya ada dokter, kemudian ada perawat. Saya akan mengatakan kepada kondisi pasien kepada Anda, Dok. Tetapi ini rahasia. Saya menghormati pasien. Nah, tentu ini yang ya berlebihan juga ya, karena dokter juga perlu dan berhak untuk mengetahui kondisi pasien. Meskipun untuk kalangan publik, kondisi pasien ini merupakan hal yang bersifat rahasia, ya, rekam medis tersebut. Nah, ini ada quote yang bagus dari Edwin Louis Cole. Confidentiality is a virtue of the loyal, as loyalty is the virtue of faithfulness. Kemudian strive to achieve high quality in both the process, product of professional work. Berusaha keras untuk mencapai kualitas tinggi baik dalam proses maupun produk kerja tersebut. Nah, ini artinya ahli IT harus bekerja secara profesional, harus maksimal secara bekerja, ya, harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ya, untuk kliennya, untuk masyarakat, untuk pengguna sistemnya, ya, seperti itu. Baik dari prosesnya maupun produk yang hasil akhir yang dibuat. Nah, kenapa? Karena biasanya kan produk-produk IT ini kan bersifat lama ya, lama. Apa jadinya kalau tidak dibuat dengan cara yang baik, kemudian baru dipakai sehari sudah rusak misalnya, sudah ada bug sana sini, misal seperti itu. Maka ini ada kode etik yang berbunyi berusaha keras ya, strive to achieve ya, mencapai suatu tujuan dengan berusaha keras untuk mencapai kualitas yang terbaik. Kemudian competence ya, di sini ada high standard of professional competence, conduct and ethical practice. Ya, jadi dia harus memiliki kompetensi yang tinggi, profesional ya, dan mengikuti kaidah-kaidah etis. Ya. Jadi bikin software misalnya, ya harus yang bagus ya, tampilannya ya bagus, mudah digunakan ya, tidak mudah dihack misalnya ya, dan sebagainya. Ini otomatis untuk membuat hal tersebut harus memiliki kompetensi yang cukup ya, atau kemampuan yang cukup. Nah, di sini ada yang namanya kompetensi, ada pengalaman, knowledge ya, atau pengetahuan, keterampilan, perilaku, behavior ya, unjuk kerja dan sehingga tercapai tujuannya gitu. Knowledge saja nggak cukup kalau skillnya masih kurang ya, atau experience-nya masih kurang, tapi knowledge-nya dan skill sudah mumpuni, experience-nya masih belum jam terbangnya istilahnya ya, belum tinggi. Nah, maka perlu ditambah experience. Nah, intinya adalah kompetensi ini harus yang terbaik gitu ya. Kemudian
aturan pekerjaan. Nah, aturannya juga harus ditaati. Kalau di suatu institusi, seorang IT, meskipun dia sudah terimage sebagai orang yang bekerja di bidang kreatif, yang biasanya bebas, ya, memprogramnya kapan saja, misalnya, yang penting pekerjaan selesai, nah, tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Harus menghormati aturan yang ada, baik di level internasional maupun di domestik, gitu ya. Baik di level yang kantor misalnya, tempat kerja Anda, maupun di komunitas Anda yang lebih luas. Kemudian, menerima dan memberikan ulasan profesional yang sesuai. Nah, accept and provide appropriate professional review. Ini hubungannya dengan open mind. Ya. Nah, ini ada gambarnya ya, ada developer di sini, ada tester. Wah, kayaknya testernya galak sekali ini ya, bawa samurai gitu ya. Nah, ini seolah-olah developernya diawasi. Ya memang saling bekerja sama ya. Yang satu membuat, yang satu memeriksa, mengetes atau menjaga kualitasnya, gitu, quality control ya, quality assurance dan sebagainya. Supaya apa? Supaya hasil produk yang dibuat menjadi lebih baik ya, seperti itu. Dan tentu seorang software developer-nya ini juga harus menerima ya, harus mengopen mind apa kekurangannya, apa yang harus ditambahkan. Dia harus lakukan itu. Itu tentu ini harus dalam konteks profesional ya, di masing-masing bidangnya. Kemudian etik yang berikutnya adalah memberikan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh terhadap sistem komputer serta dampaknya. Give comprehensive and thorough evaluation of computer system and their impact, including analysis of possible risk. Memberikan evaluasi yang menyeluruh ya, komprehensif itu menyeluruh terhadap sistem yang dibuat serta dampaknya gitu. Jadi jangan sampai analisa kemungkinan resiko ini tidak di-review ya. Suatu misal Anda membuat data sistem informasi akademik, Anda sudah memberikan evaluasi dan komprehensif, tetapi tidak memberikan analisa risiko. Oh, ternyata suatu saat mahasiswanya mengalami lonjakan kenaikan, gitu ya. Oh, sistemnya ternyata tidak mampu untuk mengakomodasi hal tersebut. Atau misalnya pada waktu tertentu dalam satu waktu sekian ribu mahasiswa mengisi data yang sama, misalnya ngisi KRS secara berbarengan di hari tersebut misalnya. Nah, apa yang terjadi? Oh, ternyata tidak dianalisa kemungkinan risiko tersebut. Akhirnya servernya down. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya evaluasi yang menyeluruh dan menganalisa risiko yang terjadi. Tentu ini tidak hanya terkait dalam di bidang pendidikan ya, di sektor publik pun juga sama gitu. Kemudian perform work only in area of competence. Hanya bekerja di bidang yang di mana dia kompetens. Ya. Lakukan pekerjaan hanya di bidang sesuai bidangnya, di mana dia kompetens. Seorang network administrator atau network engineer, ya bekerjalah di bidang network, gitu ya. Pelajarilah secara mendalam, perbanyak pengetahuan, asah keterampilannya, perbanyak pengalaman. Maka akan menjadi seorang yang ahli di bidang network engineer. Begitu juga programmer, ya, software developer. Nah, fokus di situ, ya, kuasai bahasa pemrograman yang diperlukan, perbanyak jam terbangnya, ya, selalu direview, ya, direview baik oleh direview sendiri maupun direview oleh temannya, maka akan semakin pandai dia sebagai software developer. Nah, ini maksud dari etik dari perform work only in area of competence. Ya. Kemudian foster public awareness and understanding of computing, related technology and their consequence. Jadi menumbuhkan kesadaran dan pemahaman publik tentang komputasi, teknologi terkait dan konsekuensinya. Nah, ini salah satu bentuk tanggung jawab sosial ya,
Nah, misalnya memberikan pengetahuan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai komputasi, misalnya memberikan kesadaran tentang pentingnya keamanan data misalnya. Jangan memberikan password ke teman-temannya misalnya. Nah, itu bagian dari memberikan pemahaman publik tentang hal ini. Atau misalnya memberikan penyuluhan tentang pentingnya menghindari penyebaran hoax dan sebagainya. Nah, itu tentu kewajiban yang ada ya pada orang-orang yang ahli di bidang IT. Jadi Anda semua mahasiswa di bidang teknologi informasi memiliki kewajiban ini ya. Nah, apa jadinya kalau tidak memberikan penyuluhan? Nah, jadinya seperti ini ya. Ada orang awam diberitahu ya. Taunya ibu ini hanya men-scan, itu caranya adalah men-scan dengan alat. Ketika diberitahu scan this laptop to remove virus. Oh, ternyata laptopnya di-scan dengan scanner. Nah, tentu tidak seperti ini ya. Ini karena kurangnya pengetahuan. Nah, kewajiban Anda sebagai mahasiswa atau ahli IT memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian, access computing and communication resource only when authorized and when compelled by the public good. Hanya mengakses sumber daya komputasi dan komunikasi jika diizinkan atau diperlukan oleh kepentingan publik. Nah, ini ada gambarnya CCTV ya. Nah, maksudnya adalah data-data publik ini hanya bisa diakses oleh orang yang perlu saja ya. Masyarakat awam yang nggak perlu ya nggak boleh ya. Atau misalnya Anda yang ahli IT, kalau memang nggak perlu mengakses ya jangan mengakses gitu. Meskipun Anda berperan sebagai admin begitu. Suatu misal di kampus Unsada, Kepala TIK Pak Irianto, meskipun beliau sebagai master admin di TIK-nya bisa melihat kondisi jaringan, bisa melihat datanya dan sebagainya, tapi ketika dimintai tolong oleh mahasiswa untuk memasukkan nilai misalnya ya, perbaikan nilai misalnya, Pak tolong dong Pak dimasukkan Pak, nah, maka tentu pasti akan ditolak karena memang bukan haknya. Gitu ya. Ya. Kemudian etik yang lain adalah design and implement system that robustly and usable secure. Robust ini handal ya. Dan secure, aman ya, sistem yang kuat dan aman. Bagaimana membuat suatu sistem software ya yang handal dan aman. Kuat saja nggak cukup, harus aman. Kuat baik secara hardware maupun software, tetapi tidak secure misalnya. Diberi SQL injection, langsung terbuka passwordnya oleh hacker. Nah, sama saja ya, nah, kurang secure. Nah, ini aspek robust dan secure harus diperhatikan. Kemudian memastikan di bidang, oh ini ya, ini etik yang ketiga, leadership. Ya. Jadi ahli IT, aspek leadership-nya juga harus punya ya. Itu. Kenapa? Karena dia suatu saat akan memimpin, akan mengeluarkan segenap kemampuannya di bidang kepemimpinan ya. Siapa yang dipimpin? Ya masyarakat, anak buah ya, atau teman ya, rekan kerja, teamwork dan sebagainya. Kenapa? Karena membuat sistem tidak mungkin sendirian, kecuali kalau Anda Superman ya, super IT. Tampilan depannya ada yang buat, back end-nya ada yang buat, front end-nya ada yang buat, user interface-nya ada yang buat, ya luar biasa ya kalau bisa seperti itu. Tapi kan rata-rata tidak. Maka harus ada aspek leadership. Nah, di sini kita dengarkan adzan sebentar ya.
Ya, baik, kita lanjutkan. Ensure that the public good is the central concern during all professional computing work. Nah, ini harus memastikan bahwa barang-barang yang bersifat publik harus menjadi perhatian utama ya. Barang-barang publik itu termasuk infrastruktur publik, kemudian termasuk data ya, data-data masyarakat atau data-data pengguna sistem secara publik gitu. Jadi di sini menekankan bahwa ahli IT memiliki kewajiban yang bersifat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini diartikan sebagai orang yang memiliki pengaruh ya, atau influencer, atau pendidik ya, atau pejabat atau ahli ya. Kalau Anda ahli gitu ya, konsultan IT tentu akan sangat diperhatikan ya, akan diikuti oleh klien atau masyarakat pengguna seperti itu. Kemudian etik yang lain adalah tanggung jawab sosial ya. Nah, pemenuhan tanggung jawab sosial anggota organisasi atau kelompok. Ini contohnya gambarnya di sini memberikan fotonya memberikan sharing session ya, penyuluhan ya kepada masyarakat atau kepada guru atau kepada pejabat yang pengguna, misalnya pengguna sistem ya, seperti ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kemudian manage personal and resource to enhance the quality of working life. Jangan lupa ya, mengelola personel dan sumber daya IT. Ya, personal itu orang ya, mungkin timnya ya, mungkin orang yang bekerja dengan Anda ya, anak buah Anda misalnya ya, teman Anda dan sebagainya. Tentu kalau pekerjaan di bidang IT ini kebanyakan sifatnya adalah bersifat kreativitas ya, memerlukan suatu aktivitas yang bersifat kreatif. Maka lingkungannya juga harus didorong secara kreatif. Makanya jangan heran kalau di kantor-kantor startup misalnya ya, perusahaan-perusahaan IT, lingkungannya dibuat sedemikian rupa supaya apa? Supaya pegawainya atau karyawannya itu senang ya, happy ya. Ini contohnya di Google ya, dibuat berwarna-warni, ada tempat sepedanya ya. Kalau Anda browsing, ini dalamnya seperti apa Anda bisa lihat di internet ya. Bahkan di sini ada kantor seperti ini ya. Ada kubikelnya dibuat lucu ya, dibuat non formal ya, sangat informal ini ya. Bentuknya, baik bentuknya maupun situasinya. Bahkan di sini ada tempat bermainnya ya. Ini supaya otaknya selalu fresh dan menghasilkan ide-ide yang kreatif begitu. Nah, inilah etik-etik tentang leadership ya. Kemudian articulate, apply, and support policy and process that reflect the principle of the code. Ya. Jadi menerapkan dan mendukung kebijakan dan proses yang mencerminkan prinsip-prinsip kode etik tersebut gitu ya. Jadi harus didukung ya selama
itu selaras dengan kode etik yang ada. Gitu. Kemudian, create opportunities for member of the organization or group to grow as professional. Nah, peluang. Jadi Anda harus memberikan peluang juga kepada rekan Anda atau anak buah Anda atau teman Anda ya untuk berkembang sebagai profesional. Ya, suatu misal Anda menjadi CIO misalnya ya, Chief Information Technology di suatu institusi, maka Anda harus memberdayakan ya, meningkatkan kemampuan yang Anda pimpin ya. Baik itu mungkin dikirim ke training-training ya, memberikan pelatihan-pelatihan ya supaya ilmunya terus berkembang. Karena teknologi IT perkembangannya sangat cepat ya, gitu. Hari ini Anda belajar A, bulan depan sudah ada teknologi F misalnya yang harus Anda kuasai. Kemudian etik yang lain adalah use care when modifying or retiring system. Berhati-hati saat memodifikasi atau menghentikan sistem ya. Mengenalkan sistem juga harus berhati-hati ya. Memodifikasi juga harus berhati-hati. Apabila ada perubahan sistem ya harus diberitahukan ke klien ya. Apabila ada menghentikan sistem dan memperbarui sistem juga harus diinformasikan ke klien gitu. Suatu misal, contoh yang paling dekat dengan sehari-hari kita adalah ketika kita naik ke KRL ya, terutama yang Anda warga Jabodetabek ya, yang sudah sangat terbiasa dengan KRL, yang tadinya menggunakan tiket yang dijaga oleh karyawan, sekarang digantikan oleh vending machine ya. Bagi orang yang tidak terbiasa, maka akan kesulitan. Tapi perubahannya tentu harus pelan-pelan. Vending machine-nya disediakan, tiketnya dikurangi. Ya, seperti itu. Karyawan yang biasa jaga di tiket dialihkan ke bagian vending machine untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang masih newbie ya, dalam tanda kutip gitu ya. Newbie atau baru tahu apa itu vending machine ya, membeli tiket melalui mesin. Nah, nanti ini akan kalau sudah menjadi kebiasaan akan pelan-pelan terbiasa ya. Karyawan yang menjaga tiket nanti akan dialihkan ke bagian yang lain. Nah, nanti pada saatnya jual beli tiketnya akan melalui mesin ya. Seperti itu. Kemudian recognize and take special care of system that become integrated into the infrastructure of society. Merawat secara khusus sistem yang terintegrasi dalam infrastruktur masyarakat. Nah, jadi kalau Anda membuat suatu sistem yang berkaitan dengan publik ya, kepentingan umum, harus dirawat ya, harus di-maintenance sebaik-baiknya karena ini menyangkut banyak orang ya. Menyangkut kebutuhan masyarakat umum ya. Ini ada contohnya sedang merawat CCTV di jalan ya, sedang merawat infrastruktur radio ya di tower ya, seperti ini harus dirawat dengan baik. Kemudian uphold, promote, and respect the principle of the code. Nah, ini harus dijunjung ya kode etik yang sudah kita pelajari di atas ya. Dijunjung tinggi, dipromosikan dan dihormati. Kalau ada kekurangan bisa kita tambahkan ya. Kalau ada pelanggaran gimana? Ya kita asumsikan sebagai atau kita tegur ya kalau ada teman kita yang melanggar kode etik yang sudah kita pelajari di atas tadi. Jangan begitu dong. Harus begini ya. Seperti itu. Ya. Kemudian perlakukan pelanggaran kode etik sebagai orang yang tidak konsisten ya dengan keanggotaan di ACM. Nah, ini kode etik yang terakhir ya. Kalau ada yang melanggar gimana? Ya, sebutlah itu sebagai pelanggaran ya untuk diingatkan ya, ditegur ya. Itu. Kalau kamu anggota ACM jangan seperti itu ya, gitu ya. Kalau kamu ahli IT jangan seperti itu, harusnya seperti ini, misal seperti itu ya. Kalau kamu software engineer atau programmer sebaiknya begini, jangan begitu dong, gitu ya. Ditegur temannya apabila ada
dia melakukan kesalahan. Diingatkan lah ya. Seperti itu. Ya, itu tadi berkaitan dengan kode etik profesi di bidang teknologi informasi. Nah, tentu untuk libur panjang ini ya, Natal dan tahun baru, tentu ada tugas ya. Jangan bosan untuk mengerjakan tugas ya. Apa tugasnya? Oh iya, ini ya, kode etik mahasiswa ya. Tekun belajar, banyak membaca, banyak praktek ya, seperti itu. Jadi tugasnya ada di Google Classroom. Silakan Anda baca, Anda pelajari artikelnya, kemudian Anda kerjakan sesuai dengan nomor artikelnya. Gitu. Selamat belajar dan jaga kesehatan selalu ya. Thanks. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.